Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai, cek dulu apakah gambar dan suara saya diterima cukup jelas. Bisa ketik di kolom chatting. Apakah gambar dan suara saya diterima jelas? Teman-teman, Bapak Ibu semua. Pak Jimin Susilo jelas, Pak Aan Cahyana jelas, Pak Roni jelas, Pak Raywat Regarano jelas, Nenis Pancing jelas, Alfonsus Sujanarto jelas. Oke. Oke, jelas sekali Bu Diah ya, Bu Umi Iswatik. Oke. Jelas semua. Baik. Baik Bapak Ibu, selamat datang semuanya. Pada Bapak Ibu yang baru pertama kali datang, yang baru pertama kali hadir di acara Chef Jumat Healing, boleh tahu Bapak Ibu yang baru pertama kali? Yang baru pertama kali hadir di Chef Jumat Healing ini, boleh tahu? Nanti di akhir sesi kita ada live demo terapi, teman-teman. Disiapkan air putihnya. Kenapa? Karena biar nggak haus pertama, terus yang kedua biar nggak dehidrasi. Pertama kali Pak Alfonsus ya, Bu Glorius, Pak Aan, Pak Hatman, Aldi Zeron. Oh lumayan banyak ya, Pak Sugiana. Oke. Cianjur hadir, Pak Endang Rufiat. Oke. Oke teman-teman, Bapak Ibu semua, kita langsung mulai saja acara kita malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu teman-teman yang baru pertama kali hadir di acara Chef Jumat Healing, di mana acara ini dari awal pandemi kita rutin adakan setiap Jumat ya. Jadi kita sebut dengan istilah Chef Jumat Healing. Nah, di mana materinya yaitu tentang chef secara dasar ilmiah. Kemudian nanti di akhir sesi kita ada live demo terapi. Nah, nanti pada saat live demo terapi, Bapak Ibu teman-teman bisa yang dirasakan sekarang, mungkin ada yang kurang sehat ya, secara fisik mungkin atau secara pikiran mungkin nggak nyaman. Nah, nanti kita bantu icip-icipnya ya. Tapi pada saat teman-teman fokus ya ngikutin webinar ini, insya Allah ada hasilnya buat teman-teman Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga acara kita malam hari ini senantiasa diberkahi, ya, bermanfaat buat kita semua, diridhoi oleh Allah. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu, buat kita semua. Berdoa dipersilahkan. Amin. Selesai. Baik Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semua yang baru pertama kali hadir di acara Chef Martin ini. Perkenalkan saya Rian ya. Sesuai dengan undangan ya Bapak Ibu di grup Chef Movement. Jadi saya mewakili dari Logos Village ya. Ini Logos Village. Jadi jaket ini jaket Logos Village. Bapak Ibu boleh memilikinya. Nanti namanya beda-beda ya, tergantung nama Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, di mana hari ini saya akan membantu menemani Bapak Ibu tentang Chef Jumat Healing. Jadi saya
di Logos Village ini sebagai manajer relationship, sekaligus juga sebagai seorang trainer untuk Chef for Total Healing. Nah, hari ini saya akan menjelaskan apa itu chef dan secara dasar ilmiah dan ilahiyah, sama juga kita di akhir sesi ada sesi praktek. Oke. Baik Bapak Ibu, teman-teman mungkin ini baru pertama kali hadir ya. Jadi chef ini penemunya yaitu Pak Ahmad Faiz Zainuddin ya. Jadi ada hakinya yaitu hak kekayaan intelektual, sudah beliau daftarkan. Nah, jadi chef ini kita nggak ada demo masak malam hari ini karena bukan chef ya, tapi chef ini singkatan dari Spiritual Emotional Freedom Technique, yaitu sebuah teknik yang membebaskan emosi dengan spiritual. Oke. Nanti kita doanya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nanti saya pandu untuk yang inti-intinya saja, ya. Nah, chef ini, Bapak Ibu teman-teman, ya, kita kenalan dulu dengan founder kita, founder chef, yaitu Pak Ahmad Faiz Zainuddin, sekaligus founder dari Logos Village. Kita lihat video klip berikut ini. Ahmad Faiz Zainuddin, chef founder dan master trainer. Penulis buku bestseller Chef, Spiritual Emotional Freedom Technique. Ahmad Faiz Zainuddin, putra kelima dari Haji Anas Thohir Syamsuddin dan Hajjah Maryama, mendalami pendidikan agama di Pesantren Tahfizul Quran Peneleh, Surabaya. Menempuh pendidikan formal di Universitas Airlangga, Universitas Teknologi Malaysia, dan Nanyang Technology University. Mengikuti berbagai program pelatihan di bidang personal and family empowerment di berbagai negara. Di antaranya di Harvard Law School Program on Negotiation, Wharton School, University of Pennsylvania, Stanford University Program on Entrepreneurship and Innovation, University of Washington, Seattle, University of British Columbia, Vancouver, Brigham Young University, Energy Psychology Conference, dan Harvard Business School. Belajar langsung dari ahlinya, dari Gary Craig, John Hartung, Steve Wells, Joseph Buan, Carol Saito, Dr. Christine Carter, Professor Deckel Keltner, Dr. John Gottman, Dr. Adam Grant, Dr. Michael Galvin, Dr. Eben Alexander, dan Dr. David Feinstein. Pencipta dan pemegang haki chef, Spiritual Emotional Freedom Technique. Pencipta dan pemegang haki HOPES, Holistic Person Empowerment System, suatu sistem pemberdayaan pribadi yang menyeluruh menuju manusia paripurna atau insan kamil dengan memberdayakan 7 dimensi diri, yaitu spiritual, emosi, sosial, intelektual, fisik, finansial, dan estetika. Telah mengajarkan chef pada lebih dari 36.000 orang di berbagai kota di Indonesia dan mancanegara. Bersama alumni chef telah memberdayakan lebih dari 1,5 juta orang dalam gerakan Indonesia Free from Pain and Poverty 2020. Tampil di berbagai media, baik nasional maupun luar negeri. Menerima penghargaan dari MURI untuk program mengatasi kecanduan rokok pada 1.428 pelajar dan kecanduan narkoba pada 2.463 narapidana. Ahmad Faiz Zainuddin membina rumah tangga bersama istri tercinta Maslita Vera dan dikaruniai 3 anak. Bersama Anda, mari kita lahirkan 10 juta holistic person dan 5 juta chefter untuk membebaskan Indonesia dari penderitaan dan kemiskinan di tahun 2020.
membangun peradaban logos yang mencintai Tuhan, memberi manfaat kepada orang lain, dan memperbaiki diri terus-menerus. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, tadi kita sudah sama-sama lihat profil dari Pak Faiz ya. Jadi logos ini singkatan teman-teman ya, yaitu loving God, blessing others, self improvement ya. Dimana harapan kami Bapak Ibu teman-teman ikut program ini semakin hari semakin jadi pribadi yang mencintai Tuhan, bermanfaat untuk banyak orang, blessing others, dan self improvement, senantiasa memperbaiki diri dari hari ke hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah SAFE ini teman-teman Bapak Ibu meliputi 4 hakikat dasar kebutuhan manusia. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu healing. Ya. Healing ini artinya penyembuhan. Pak, kok bukan pengobatan ya? Karena kita nggak pakai obat ya. Kita dengan teknik 2 jari tapping di titik meridian 9 titik sama 18 titik yang versi lengkap plus doa. Nah, nanti kita praktek. Menariknya Bapak Ibu teman-teman, healingnya ini baik itu untuk masalah fisik atau masalah psikis, emosi. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian hampir 80% masalah sakit fisik itu disebabkan dari pikiran. Ya. Kesel, marah, sedih ya. Mungkin secara kasat mata stroke itu karena tangannya nggak bisa digerakin, kakinya nggak bisa digerakin. Ya, tapi coba digali akar masalahnya, biasanya dia punya rasa kesel, marah yang disimpan dalam hatinya. Seperti itu ya. Akhirnya apa? Penyumbatan pembuluh darah, pecah pembuluh darah dan sebagainya. Nah, 20%-nya itu dari pola makan. Tetap ya, kita harus jaga pola makan kita, pola minum kita, istirahat kita ya, olahraga kita. Nah, itu 20% untuk kesehatan tubuh kita. Tapi 80% kalau teman-teman perhatikan, masalah orang itu dari psikis ya, dari pikiran. Ya, contohnya kondisi saat ini ya. Awalnya mungkin susah tidur ya. Pak, saya susah tidur gitu. Akhirnya sudah susah tidur gitu, otomatis istirahatnya nggak ada. Dan akhirnya meriang-meriang ya, badan gak enak. Tapi pada saat ditanya, sejak kapan susah tidur? Sejak pandemi misalnya gitu. Nah, ini lagi agak banyak ya. Stres jadi PHK gitu ya, terus finansialnya terganggu ya, belum masalah keluarga dan sebagainya, akhirnya jadi pusing, susah tidur ya dan sebagainya. Nah, ternyata teman-teman masalah psikis ini ya, rasa marah, sedih, kecewa ya dan sebagainya, itu mempengaruhi terhadap kondisi kesehatan fisik kita. Misalnya teman-teman hari Senin ya mau presentasi gitu di tempat kerja, tapi bahannya belum siap tuh, bahan presentasi. Tiba-tiba entah gimana ceritanya tuh perut kita nggak karuan, ada yang sakit perut, ada yang mules, ada yang nggak, pokoknya nggak enak. Nah, itu psikis ya kan. Nah, dari rasa tegang ya, dan sebagainya. Nah, itu manfaat SAFE yang pertama untuk masalah fisik maupun masalah emosi psikis. Nah, terus yang kedua, manfaat SAFE yang kedua yaitu happiness. Apa itu? Yaitu kebahagiaan. Ya. Tapi di sini teman-teman Bapak Ibu, menariknya ya, di SAFE ini kita akan mendapatkan skill ya, mendapatkan skill bagaimana merasakan bahagia tanpa syarat atau unconditional happiness. Kenapa? Karena memang rata-rata manusia pada umumnya itu kebahagiaannya bersyarat gitu ya. Pak, saya bahagia Pak jika udah kerja. Ya. Udah kerja nih Pak, saya bahagia Pak jika udah nikah. Pak, saya bahagia Pak jika punya anak. Udah punya anak, Pak, saya bahagia Pak jika ini, jika itu. Gitu ya. Nah, jadi kebahagiaannya bersyarat. Ya. Kira-kira kita bisa bahagia gak? Dengan misalnya, kalau saya ikut SAFE itu kan karena anak saya autis ya. Ya, belum ikut SAFE waktu itu, ya saya kebahagiaannya dengan syarat tuh. Ya, saya 11 tahun di Astra itu nggak konsen tuh kerja, mikirin anak gitu ya. Pulang kerja
malam misalnya mikirin anak gitu ya. Jadi bahagia dengan syarat ya. Nah, tapi di Chef ini kita akan mendapatkan skill bagaimana merasakan bahagia tanpa syarat. Apapun takdir yang Tuhan berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, kita memilih untuk bahagia. Gampang nggak? Ya nggak gampang awalnya ya. Tapi dengan Chef ini insya Allah kebantu. Nah, sama seperti kayak kondisi pandemi saat ini teman-teman. Ya, semuanya merasakan pandemi, benar nggak? Bukan hanya Jakarta, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia merasakan. Ya, tapi responnya beda-beda gak? Beda-beda. Ada orang yang stres ya. Ada orang teman saya marah-marah di medsos, nyalain pemerintah dan sebagainya. Akhirnya susah tidur. Malah dia malah meninggal gitu ya. Ya karena gitu ya. Masalah psikis ya. Ada kalau di luar negeri bahkan perusahaannya bangkrut bunuh diri ya. Tapi kok ada sebagian orang yang tetap survive gitu. Tetap memilih untuk bahagia ya. Berprasangka baik atas takdir Tuhan gitu. Dan nggak sedikit ya yang malah bisnisnya malah naik gitu ya. Contohnya kayak Zoom, mungkin dulu kita nggak kenal belajar online, bener nggak? Webinar, Zoom, ya Google Meeting dan sebagainya, tapi entah gimana kita dipaksa sama Tuhan, sama Allah untuk belajar gitu ya. Akhirnya kita malah nikmatin online sekarang, lintas negara, lintas provinsi gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya pada saat kita memilih untuk bahagia ya, masalahnya sama tapi memilih untuk bahagia, nah itu jadi lebih tenang kita menghadapi kehidupan ini, lebih nyaman. Emang nggak mudah, Pak, gimana bisa bahagia Pak, anak sakit, orang tua sakit gitu ya, baru di PHK dan sebagainya. Nah dengan teknik chef ini kita akan mendapatkan skill Bapak Ibu teman-teman bagaimana merasakan kebahagiaan tanpa syarat ya. Menarik ya? Menarik ya. Nah itu skill chef yang kedua. Yang ketiga adalah teman-teman akan mendapatkan kesuksesan ya. Mendapatkan kesuksesan, yaitu keberuntungan. Dan ini sifatnya penelitian teman-teman. Jadi selama 8 tahun oleh Profesor Richard Wiseman di dunia ini diteliti selama 8 tahun itu dibagi menjadi 2 kategori manusia, yaitu orang yang beruntung dan sama orang yang kurang beruntung. Pertanyaannya teman-teman, kira-kira banyakan yang mana? Pasti banyakan yang kurang beruntung gitu kan. Nah, dan hasil survei pun sama gitu ya. Entah gimana ceritanya kok saya kurang beruntung gitu ya. Saya nyari kerja susah gitu ya. Terus nyari jodoh susah gitu. Terus udah ngantri tiket susah, udah dapet tiket ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta gitu ya. Dan sebagainya ya. Tapi ada sebagian orang kok hidupnya tuh selalu beruntung gitu ya. Nyari kerja belum bikin lamaran dipanggil gitu kan, naik jabatannya cepet misalnya gitu. Terus ada gak misalnya teman-teman Bapak Ibu di sekitar Anda atau pernah ada yang ngomong misalnya atau Anda pernah dengar ada orang yang dapat umroh gratis, haji gratis, ada gak? Saya yakin pasti ada, pernah dengar ya. Nah bedanya di mana tuh antara orang beruntung sama orang kurang beruntung? Nah itu dipraktekkan di chef itu, dikasih tahu caranya seperti apa. Nah, kebetulan kita ada coachingnya besok tanggal 7 sampai 28 Oktober didampingin oleh senior coach sama Pak Zainuddin juga. Kita bikin namanya Logos Lucky Life Coaching ya, bagi menjadi pribadi yang beruntung. Keberuntungannya menaik gitu ya. Nah, itu penelitiannya itu pada saat orang-orang yang kurang beruntung ini menerapkan atau mengerjakan kebiasaan orang yang beruntung, tiba-tiba keberuntungannya naik. Awalnya saya nggak percaya teman-teman, karena saya orang teknik ya, saya teknik mesin UI dulu. Nah tapi pas saya perhatiin iya juga ya, saya belum sempat nyari kerja waktu itu, direkrut sama Astra langsung. Astra datang ke kampus saya, padahal waktu saya tes di gedung rektorat itu jatahnya untuk kakak kelas saya gitu ya. Saya cuma modal iseng-iseng doang, iseng-iseng karena pengen gimana sih kalau cara ngelamar kerja gitu. Malah keterusan, malah saya diterima gitu. Sampai ya kakak kelas abang-abang saya pada cemburu, loh kok ini kan jatah saya, bukan jatah angkatan kamu. Ya nggak tahu, saya bilang. Saya coba iseng-iseng malah dapet gitu. Alhamdulillah.
Terus juga saya praktekkan chef ini ya untuk apa? Saya dari dulu pengen ke tanah suci ya, tapi nggak punya uang ya. Waduh, kan nggak seru ya kalau ke tanah suci sendirian ya, pengennya sama keluarga. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu teman-teman saya dapat umroh gratis ya. Saya praktekin ilmu chef ini. Terus yang terbaru di tahun 2019 sebelum pandemi, karena kan pandemi 2020 ya, bulan Maret ya. Saya ingat sekali, nah saya 2019 itu dapat lagi gratis gitu, tanah suci umroh Ramadan ya. Dan uniknya ya, yang ngasih apa, saya sama istri ya, yang ngasih beda, saya yang ngasih A, istri ngasih B, tapi sama-sama di bulan Ramadan. Cuma berangkatnya beda, saya awal sampai pertengahan, istri pertengahan sampai Lebaran di sana. Nah itu Masya Allah ya. Jadi ternyata benar gitu. Pada saat kita mengerjakan kebiasaan-kebiasaan orang beruntung, keberuntungannya naik. Ya, saya kerjain lagi ya untuk jadi orang sukses ini, orang beruntung. Saya praktekin lagi, pulang umroh saya dapat mobil gratis. Ya, jadi ceritanya ya tadi saya orang Kutoarjo ya, orang tua saya pulang kampung ya, saya bantuin orang aja. Jadi menariknya teman-teman di chef ini kita punya skill. Kita punya skill untuk bantu orang lain. Masalah kesembuhan kan itu izin yang Maha Kuasa ya. Tapi membantu orang itu ada gak panggilan hati Anda? Pasti ada. Kalau lihat orang sakit, orang nggak punya uang ke rumah sakit ya. Anda belajar ini, kita pengen bantu orang. Nothing tulus, saya bantuin orang ya, keluar kampung, masuk kampung, pokoknya kayak gitulah di daerah pedesaan ya. Saya nggak minta bayaran, dikasih alhamdulillah, nggak dikasih alhamdulillah, malah dapatnya hasil perkebunan, kasih pisang, dikasih ini, dikasih itu. Ya Masya Allah, ternyata pulangnya saya naik kereta api, tiket kereta apinya itu lagi ulang tahun KAI waktu itu. Saya dapat grand prize-nya mobil gitu, Masya Allah ya. Terus nggak berhenti di situ teman-teman ya. Saya praktekin lagi keberuntungan itu ya. Nah di Ajan Pak Faiz itu saya dapat rumah lagi ya, alhamdulillah. Rumah yang kedua, rumah pertama pun dari chef juga yang 2 lantai. Terus yang terbaru ini baru-baru inilah ya, dapat rezeki ya, alhamdulillah saya bisa beli lagi untuk orang tua saya kayak gitu. Jadi ternyata teman-teman keberuntungan itu bisa kita setting gitu. Tapi tetap semua atas izin yang Maha Kuasa. Pertanyaannya kadang ya orang berpendapat ya, kalau nggak kerja keras nggak sukses ya. Kalau parameternya kerja keras, tukang gali selokan, gali lubang, berarti harusnya lebih kaya dong dibandingin orang-orang yang umumnya enggak ya. Nah tapi kita bekerja cerdas, bekerja ikhlas gitu. Gimana caranya ya, itu di coaching ya, di coaching apa namanya, Logos Lucky Life Coaching ya, di tanggal 7 Oktober insya Allah. Nah terakhir adalah manfaat chef yang terakhir, kalau kita sudah sehat, kita sudah bahagia, kita sudah sukses. Yang terakhir adalah bagaimana di sisa usia kita menjadi pribadi yang greatness. Apa itu? Yaitu pribadi yang bermanfaat untuk banyak orang. Atau dalam bahasa Muslim, pribadi rahmatan lil alamin. Ya. Kenapa ya? Karena kita lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, pulang pun nggak bawa apa-apa teman-teman. Yang kita bawa apa? Ya catatan amal kebaikan kita. Pertanyaannya, seberapa yakin amal kebaikan kita itu banyak gitu. Nah, mumpung Allah masih kasih jatah umur nih, ya mungkin ada teman-teman kita, saudara-saudara kita, pandemi ini banyak yang dipanggil sama ya Maha Kuasa, tapi Allah sisakan kita, misalnya gitu ya. Berarti ada maksud Tuhan, maksud Allah tuh kenapa kita masih ada sekarang. Ya mungkin kita diminta belajar chef, mungkin punya skill chef ini bisa bantu banyak orang, mungkin ya. Nah, mudah-mudahan malam hari ini teman-teman bisa merasakan manfaat dari chef. Oke teman-teman, Bapak Ibu. Nah ini chef ini tadi ya untuk masalah emosi atau fisik atau diri sendiri atau bantu orang lain, masalah ringan atau masalah kronis ya. Kemarin waktu hari Rabu saya bahas untuk masalah yang sakit stroke ya. Orang yang mau atau nggak mau diterapi, dewasa maupun anak-anak, bisa juga terapi jarak jauh. Ini materi-materi chef untuk Chef Total Solution. Nah, healing ini contohnya masalah migrain ya. Mungkin teman-teman ada yang migrain mungkin, atau nyeri menstruasi, jantung, diabetes, darah tinggi, MAH ya, stroke dan sebagainya. Ini masalah fisik.
masalah emosi tadi ya. Chef ini bisa untuk stres, marah, cemas, gelisah, fobia ya, fobia kecoa, fobia ular, fobia laba-laba ya. Tapi jangan sekali-kali Bapak Ibu teman-teman fobia sama uang gitu. Nah kalau fobia sama uang dikumpulin kita sedekahin rame-rame gitu ya. Atau trauma masa lalu, nggak bisa move on dengan trauma-trauma kejadian di masa lalu, atau kecanduan game, kecanduan rokok dan kegemukan juga bisa, insya Allah dengan teknik chef. Juga teknik chef ini untuk masalah anak-anak teman-teman ya. Contohnya malas belajar ya, kecanduan game, ya ngompol, lawan orang tua, tawuran. Ya alhamdulillah ini saya praktekin bener-bener teman-teman. Jadi kuncinya di chef itu rajin praktek ya. Masalah sembuh nggak sembuh itu izinnya Maha Kuasa, bener nggak? Nah saya praktekkan ini buat anak-anak saya ya. Ya alhamdulillah saya punya anak 3. Ya alhamdulillah yang pertama saya praktekin ini udah selesai Hafizo 30 juz perempuan. Yang kedua tadinya autis yang laki-laki nih. Ya alhamdulillah sudah masuk 5 juz dan sebagainya. Jadi bisa teman-teman ya. Karena memang yang menggerakkan hati anak itu untuk menjadi anak yang baik, anak yang soleh-soleh itu ya yang punya anak itu siapa? Ya Tuhan ya. Kita cuma dititipin doang, bener gak? Sejatinya itu yang punya tuh Allah. Pertanyaannya bagaimana kita menggerakkan hati anak itu untuk menjadi anak yang baik, yang soleh-soleha. Ya otomatis dengan teknik chef ini insya Allah bisa dibantu dengan teknik chef. Oke, ini saya next aja. Tadi udah saya bahas ya, bagaimana merasakan. Nah, ini teknik sukses itu yaitu dengan meningkatkan luck factor-nya, keberuntungannya sama deep chef. Deep chef ini teknik chef-nya. Nah, itu ini bukunya ya. Di coaching nanti tanggal 7 sampai 28 Oktober. Coaching ini, teman-teman. Manfaat chef untuk kesuksesan, untuk keberuntungan ya. Saran saya, teman-teman, Bapak Ibu bisa ikut ya. Semoga menjadi pribadi yang beruntung lagi, menjadi pribadi yang meningkat luck factor-nya, keberuntungannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke materi untuk praktek typing-nya ya. Nah, praktek typing-nya sebelumnya saya ingin tunjukkan ke Bapak Ibu teman-teman untuk video terapinya seperti apa. Ya, kita lihat video klip berikut ini. Jadi ini waktu kita beberapa kali diundang di beberapa tempat untuk melakukan terapi chef. Misalnya ini waktu kita diundang oleh Kemenpora dan Kemensos untuk memberikan terapi massal pada 1.400 pelajar SMP se-Jabodetabek untuk berhenti merokok. Jadi para pelajar dan merokok kita terapi massal dengan saya dan 100 orang alumni. Tadi ini Mas ini tadi rokoknya enak, begitu di tapping, shifting jadi nggak enak. Lalu ini juga adik yang ini juga merasakan rokoknya pahit. Beberapa yang lain muntah-muntah, akhirnya nggak mau ngerokok lagi. Kalau ibu ini, beliau ini di Surabaya waktu itu kita training, udah 2 tahun tidak bisa naik tangga, padahal rumahnya lantai 2 tahun ini beliau nggak bisa naik tangga karena artritis. Jadi ini saat training langsung kita terapi, saat itu juga langsung bisa naik turun tangga di hotel tempat kita training. Sementara ibu ini, beliau di Hong Kong, kita lagi diundang training di Hong Kong. Keluhannya canduan rokok, tapi ternyata begitu kita terapi pakai chef, beliau tiba-tiba nangis ketika diterapi. Padahal kita terapi untuk berhenti merokoknya, tiba-tiba menangis karena ternyata itu mengingatkan dia pada masalah utama dia. Kenapa dia merokok itu sebenarnya karena dia tiap bulan mengirimkan uang ke suaminya untuk anak dan suaminya, ternyata sama suaminya dipakai kawin lagi. Jadi beliau sakit hati, kecewa, sedih, marah begitu ya. Dan rokok itu adalah pelampiasan untuk kemarahannya beliau itu. Begitu kita terapi untuk masalah emosinya, tiba-tiba
rokoknya pun jadi pahit, ya. Jadi nggak enak gitu, bikin beliau batuk-batuk. Jadi kan begitu apa ya Bu, masalah kecanduan, kita terapi kecanduannya ternyata kecanduan itu hanyalah sebagai pelampiasan dari masalah emosi. Karena itu perlu kita juga hentikan masalah emosinya. Ini juga menarik lagi, ada ibu polisi, beliau perwira polisi di Polda Jawa Timur, tapi selama 40 tahun terakhir beliau fobia sama durian. Jadi kemana-mana bawa pistol, tapi sama durian bisa takut sekali, bahkan bisa pingsan kalau ada bau durian. Ini beliau mau pingsan karena duriannya kita dekatkan di situ, baru lihat duriannya, bau dikit, beliau udah kayak mau pingsan. Akhirnya kita tapping sambil berdiri biar beliau nggak pingsan begitu ya. Kemudian kita dekatkan duriannya, semakin dekat, baunya semakin tajam, tapi sambil kita tapping terus pakai safe, sampai akhirnya bahkan didekatkan sekali, bahkan kita minta tidak hanya membau, tapi kita minta untuk makan durian. Jadi Bu AKBP Marhaini ini, beliau untuk pertama kalinya seumur hidupnya bisa makan durian di ruang pelatihan kita waktu itu. Menarik sekali nggak Bapak Ibu, saking senangnya, beliau telepon suami beliau dinas di Mabes Polri untuk menunjukkan bahwa beliau telah berhenti fobia durian. Ada banyak sekali ya Bapak Ibu, Anda bisa lihat di YouTube atau di Google. Oke, Bapak Ibu teman-teman, itu untuk live demo terapinya. Sebenarnya banyak sekali, kita juga lagi mau adain baksos yang di Tangerang, untuk yang lapas yang baru kebakaran, cuma lagi koordinasi untuk trauma narapidananya juga yang pada trauma kebakaran, lihat teman-temannya meninggal, termasuk juga Bu sama lapas-lapasnya ya. Oke, lanjut untuk ininya, dasar ilmiahnya SAFE teman-teman. Jadi terapi SAFE ini ada 10 keunikan ya. Yang pertama adalah efektif sekitar 5-10 menit, kemudian efektif ini untuk masalah fisik atau emosi, kemudian relatif cepat ya, kemudian mudah juga, hanya 2 jari plus hati saja, kemudian murah ya. Murah kenapa ya, karena teman-teman bisa belajar ini sekali selamanya ya. Jadi cukup belajar sekali tapi bisa buat selamanya, bahkan bisa buat terus-terusan. Kemudian aman. Kenapa aman? Karena kita nggak masukkan obat atau ke dalam mulut kita, minuman, produk dan sebagainya, enggak, tapi hanya 2 jari saja kita seraskan titik-titik meridian dalam tubuh kita. Kemudian memberdayakan ini artinya kita bisa ngajarin ke anak kita ya. Misalnya kalau anak saya biasanya buat menghafal Quran, misalnya dia kalau mau tes ujian murojaah itu kan khawatir, cemas gitu ya, nah di tapping, ya Allah walaupun saat ini saya cemas mau ujian, tapping gitu ya. Misalnya dia mau ujian ujian sekolah kayak gitu kan, kadang orang panik atau pengen maju ke depan dipanggil udah deg-degan dulu, di tapping ya. Bahkan anak saya untuk naik gunung temennya keselio, di tapping. Jadi manfaatnya itu buat anak-anak juga ya. Jadi kita bisa ngajarin ke anak kita, dan otomatis anak kita pada saat dia besar dia akan ngajarin ke cucu kita. Makanya memberdayakan dan seterusnya itu namanya ilmu ya. Nah, beda kalau makan kita makan selesai, mau makanannya enak, mahal, restoran, di hotel, tetap aja habis gitu ya. Jadi kalau ilmu insya Allah buat selamanya. Kemudian universal teman-teman. Jadi apapun agamanya boleh ikutan SAFE ya. Ada macam-macam lah, ada yang dari Nasrani, ada yang dari Hindu, Buddha, banyak yang ikut lah ya. Jadi doanya nanti masing-masing ya. Nah, kemudian kompatibel itu artinya saling melengkapi. Jadi bukan berarti kalau udah ikut SAFE nggak perlu ke dokter, ya enggak juga gitu kan. Nah, misalnya cabut gigi gitu ya ke dokter gigi gitu ya. Atau teman-teman Bapak Ibu ada yang belajar bekam mungkin, atau belajar ruqyah atau apapun itu ya. Jadi bisa dikombinasikan ya. Kemudian ilmiah ya. Kenapa? Karena SAFE ini ada dasar ilmiahnya ya. Bahkan beberapa kedokteran, jurnal kedokteran udah banyak lah, kalau Anda lihat di Google tuh banyak ya tentang penelitian tentang SAFE, dan komprehensif untuk masalah fisik atau emosi.
sebenarnya teman-teman kalau kita belajar SAFE Total Solution itu ada 20 macam teknik terapi dalam SAFE ya. Tapi untuk malam hari ini saya hanya menjelaskan 3 saja, tapi 3 ini yang most important. Jadi yang sangat penting ya. Yang pertama apa? Energi terapi, tapping-tappingnya. Kemudian powerful prayer, doa yang powerful. Yang ketiga adalah loving kindness terapi, yaitu dengan cinta dan kebaikan hati. Nah, itu ternyata powerful juga untuk terapi. Nah, untuk energi terapi, tapping-tappingnya ya. Ilmiahnya itu ya ini ya, Dr. David Einstein ini bukunya The Promise of Energy Psychology. Jadi dia melakukan penelitian ya. Ini kondisi otak yang normal ya. Dicek frekuensinya pakai alat namanya EEG elektroencephalogram ya, dipasang chipnya. Nah, otak yang normal frekuensinya itu warnanya biru ya. Sementara orang yang ini anxiety disorder, cemas ya. Mungkin sekarang baik yang cemas ya, cemas karena pandemi ini macam-macam orang nano-nano rasanya nggak usah ya kecemasannya. Nah, itu difoto 25% doang gitu, yang normal. Selebihnya warna merah, warna pink gitu ya. Nggak normal gitu. Nah, kalau di mana di WA pernah ada tuh, kalau pusing sini kanan apa kiri apa, tapi kalau pusing semua warna merah semua, kebanyakan utang gitu. Nah, mungkin ya itu walaupun bercanda tapi ya bisa jadi gitu ya. Kalau diukur pakai alat EEG bisa jadi merah semua gitu. Nah, di tapping teman-teman, di tapping saja ya, hanya di tapping saja ya, di tapping di titik meridian ini, alhamdulillah ya, 4 sesi itu 4 putaran. Jadi nanti teman-teman saya ajarin untuk 1 putaran. Pada saat sesi putaran pertama kita tarik nafas, hembuskan, itu disebut dengan 1 putaran. Nah, 4 putaran 50% udah normal ya. 8 sesi 8 putaran udah 75% normal. 12 sesi 100% normal. Nah, ini penelitian yang pertama untuk energi psikologi. Kemudian juga ya diteliti terhadap kondisi darah ya. Jadi Rebecca Marina ini ya, dia punya fobia ya, fobia sama alpukat sama ayam. Fobia ya. Jadi dia takut dengan sama ayam sama alpukat, juga dia punya rasa cemas. Diambil darahnya, ternyata darahnya itu menggumpal, teman-teman. Ya. Darahnya menggumpal. Kemudian di tapping nih, di tapping seperti ini, di tapping, ternyata darahnya menjadi normal, teman-teman. Ya, seperti ini darah molekul darah yang normal, dicek di mikroskop normal. Jadi dia tidak menggumpal, beda sama seperti tadi. Nah, dia melakukan penelitian ya, dampak psikis, emosi, apakah pengaruh terhadap kondisi molekul darah. Dia coba lagi mengakses perasaan sedih. Sama lah seperti kita, Bapak Ibu, teman-teman bisa mengakses perasaan sedih. Misalnya ingat waktu ditinggal sama pasangan mungkin, atau kejadian-kejadian yang kita ditinggalkan sama orang tercinta gitu ya. Apalagi pandemi ini banyak orang yang meninggal gitu kan. Tiba-tiba Rebecca Marina ini menangis gitu. Diambil darahnya terus dicek di mikroskop, ternyata darahnya ikutan nangis. Masya Allah ya. Anda perhatikan bentuk darahnya seperti apa? Air mata. Ya. Terus dia coba mengakses perasaan lagi jatuh cinta. Ya. Kenapa? Karena emosi itu bisa kita akses apapun perasaannya. Benar gak? Ya. Nah, dia pun coba mengakses perasaan lagi jatuh cinta, ketemu pasangannya pertama kali, atau pada saat pertama kali menikah mungkin, dan sebagainya. Dicek darahnya ternyata semakin mendekat ya. Teman-teman perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, dia semakin mendekat ya, tapi tidak menggumpal, beda seperti di awal. Makanya kalau orang lagi jatuh cinta pengennya deket-deketan gitu ya. ya karena molekul darahnya semakin mendekat ya, tapi tidak menggumpal. Kemudian dia coba mengakses lagi berdoa ya, dia doa kepada Yang Maha Kuasa. Dicoba dia mengakses perasaan berdoa pasrah kepada Yang Maha Kuasa, ternyata darahnya itu bersinar, teman-teman. Masya Allah ya. Para ilmuwan bingung, ini
apa sinar ini gitu ya. Diambil sinarnya itu ditaruh ke bakteri, bakterinya mati. Kenapa? Ya tadi ya, entah gimana ceritanya orang-orang yang khusyuk berdoa ya, atau yang muslim sholat tahajud sepertiga malam, itu badannya kok seger gitu ya, lebih fresh otaknya ya, lebih gampang menghafalnya dan sebagainya. Ya karena bisa jadi ini ya, imunitasnya otomatis naik gitu ya. Karena yang bersinar ini ditaruh di bakteri, bakterinya mati. Kalau ilmuwan kan gitu. Kalau kita entah gimana ceritanya dirasakan di badan, itu lebih segar ya kan, daripada bangunnya kesiangan gitu kan. Nah terus juga otak kita lebih fresh kayak gitu. Nah ini dampak psikis, emosi terhadap perubahan molekul darah. Artinya apa teman-teman? Hati-hati dengan hati perasaan kita. Jaga emosi kita ya. Karena itu akan pengaruh terhadap imunitas tubuh kita, akan pengaruh terhadap kondisi molekul darah kita. Ya. Nah, kemudian teknik yang powerful juga, powerful prayer, yaitu doa yang powerful. Nah, nanti kita praktek teman-teman ini ya. Nanti tapping-tappingnya kita praktek, terus juga doanya kita praktek. Kenapa harus doa ya? Karena kita namanya juga pada saat doanya itu powerful teman-teman ya, kadang belum di tapping udah sembuh ya, kadang gitu ya. Saya sering baksos kesana kesini gitu ya, bahkan teman-teman pernah juga ke gempa di Lombok ya, kemudian di Palu dan sebagainya ya. Pada saat udah powerful doanya, entah gimana kok badannya lebih segar, lebih ini, lebih itu gitu ya. Nah kalau ilmuwan di luar negeri diteliti ya, doa yang powerful seperti apa sih? Kenapa? Karena banyak orang yang berdoa, tapi kok nggak dikabul-kabulin doanya. Nah jangan-jangan doanya nggak seperti contoh yang ciri-ciri di seperti ini ya. Nah bahkan yang meneliti tadinya ini orang yang Dr. Lerides ini awalnya nggak beragama ya, ateis, tapi dia udah pada saat meneliti ini malah beragama sekarang ya. Dia bilang apa? Prayer and doa dan spiritualitas itu memiliki dampak yang sangat besar untuk penyembuhan ya, dibandingkan dengan obat dan operasi bedah ya. Doa loh teman-teman ya, Masya Allah ya. Saya pernah praktekin ini ya. Kebetulan di penelitiannya beliau sama juga ya. Saya punya bapak ya, bapak mertua saya itu orang Bugis, itu apa namanya, nelayan kan sering ngerokok gitu kan. Umur 70 baru kerasa, akhirnya dioperasi. Nah dioperasi di Rumah Sakit Persahabatan. Nah Rumah Sakit Persahabatan itu adalah rumah sakit pusat nasional ya se-Indonesia. Kalau jantung harapan mereka ya, harapan kita maksudnya, kanker itu Darmais. Nah ini kalau paru-paru itu Rumah Sakit Persahabatan. Nah otomatis operasinya ngantri gak teman-teman? Ngantri banget gitu kan. Jatahnya itu bapak saya sore waktu itu. Nah logika kita namanya sore pasti dokternya udah capek gitu kan, udah lelah gitu kan, semuanya juga dokter anestesi dan semuanya udah capek banget gitu ya. Ceritanya waktu itu saya pengen praktekin ini gitu. Saya bilang, dok, saya coba izin lah pada saat jatah bapak saya pengen doain dulu gitu ya. Nah akhirnya saya dari dikasih waktu, mas abis ini ada lagi pasien berikutnya. Enggak dok, saya cuma 5 menit lah, pengen lama. Akhirnya saya doa. Nah doanya seperti apa nanti saya kasih tahu. Doa yang seperti apa sih yang powerful. Ya alhamdulillah operasinya lancar, orang tua saya sehat sampai sekarang. Bahkan dokter bingung, tadi mas ngapain di dalam? Ya saya cuma doa doang dok. Kenapa dok? Enggak, baru kali ini kita nih merasakan kedamaian gitu. Ibaratnya energi operasinya itu kayak seperti operasi di pagi hari, tenaga kami. Dan ternyata bukan cuma saya, tapi yang lain pun sama merasakan. Nah pada saat kita doa teman-teman ya, buat Allah nggak ada yang nggak mungkin, bener nggak? Jangankan itu gitu ya. Nabi Musa lemparkan tongkat ke lautan kebelah gitu ya. Nabi Ibrahim masuk api jadi dinginnya buat Allah. Gak ada yang nggak mungkin teman-teman ya.
Nah, terkadang kita tuh antara yakin gak yakin, iya gaya. Nah, doa yang powerful teman-teman. Nah, bahkan menariknya di Save ini, ya kita praktikin doa ini nanti ya. Nah, bahkan doa ini, ya, ini buku-bukunya ya, Healing Word, Prayer is Good Medicine, bahkan masuk ke dalam 12 fakultas kedokteran di Amerika. Ya, doa masuk ke dalam 12 fakultas kedokteran di Amerika. Makanya kalau orang nggak percaya dengan doa ya berarti ada something wrong di situ ya. Nah, doa yang powerful teman-teman, Bapak Ibu semua, ada 3 cirinya. Yang pertama adalah the intensity ya, yaitu doa yang ikhlas ya, doanya yang ikhlas ya, yang khusyuk, yang fokus ya, yang khusyuk. Kemudian yang kedua dengan rasa tulus, yang ikhlas ya doanya yang tulus. Yang pertama itu khusyuk, fokus ya. Kenapa? Karena banyak orang doanya nggak khusyuk, nggak fokus, jadi pikiran jasadnya di sini tapi pikirannya kemana-mana gitu. Nah, jadi nggak be here and now gitu, nggak fokus, nggak khusyuk. Nah, nanti saya minta teman-teman Bapak Ibu doanya khusyuk ya. Mungkin di antara teman-teman Bapak Ibu sekitarnya mungkin ada yang rame atau apa atau berisik, nggak usah pikirin, tapi kita doa minta yang Maha Kuasa ya. Pada saat kita minta ya ke yang Maha Kuasa dengan rasa khusyuk, fokus ya, itu insya Allah jauh lebih cepat dikabulkan. Nah, kemudian yang kedua dengan tulus, dengan ikhlas kita berdoa. Yang ketiga the love, dengan rasa cinta kita kepada yang Maha Kuasa. Itu teman-teman 3 teknik yang powerful dalam Save. Yang terakhir adalah loving kindness therapy, yaitu dengan cinta dan kebaikan hati. Itu sangat powerful sekali ya. Ini saya praktekin buat anak saya yang autis waktu dia sakit dulu ya. Namanya anak kan kalau kita tapping kan gerak sana gerak sini, nggak bisa diem gitu. Nah, saya pakai teknik itu loh, loving kindness therapy. Dengan cinta dan kebaikan hati kita ternyata itu bisa menyembuhkan. Kok bisa sih? Masya Allah ya. Nah, itu Anda harus ikut Save Total Solution ya, karena di situ dikasih tahu cara prakteknya, detailnya ya. Nah, tapi malam hari ini kita praktek dulu tappingnya. Baik teman-teman, kita langsung praktek ya. Kita praktek. Nah, untuk praktek tadi sudah lihat videonya ya. Video prakteknya tadi ada yang demo rokok, ada yang fobia durian, ada yang tadi kalau waktu saya ke Malaysia itu di TV 9 itu reporternya fobia sama ketinggian dan sebagainya, insya Allah bisa. Tapi izinkan untuk malam hari ini teman-teman sambil menunggu untuk demo terapinya, kira-kira ada gak ya yang sekarang ini lagi nggak nyaman di badan Anda? Anda cek dari ujung kepala sampai ujung kaki yang kira-kira agak enak dirasakan. Nah, tapi sebelumnya saya ingin tunjukkan video testimoni dari para ahli yang sudah ikut Save ya. Kita lihat video klip berikut ini. Dan bagi saya, apabila Bapak Ibu yang semua di sini yang mendengarkan saya dan melihat saya ingin belajar tentang teknik menyembuhkan diri, menyembuhkan trauma dengan jurus tapping, dengan jurus SEFT yang singkatannya dari spiritual, emotional, freedom technique, sudah pasti kita harus belajar dari yang terbaik. Siapa yang terbaik? Yaitu adalah pengembang dan penemunya SEFT, yaitu Pak Ahmad Faiz. Belajar dari yang terbaik, or you die like the rest. Saya mengenal Save 1 tahun yang lalu dan sangat mensyukuri adanya takdir ilmu ini lewat saudara kita Pak Ahmad Faiz. Bagi pribadi luar biasa, dirasakan manfaat dan ini nyata. Dan alhamdulillah saya mencoba juga mempraktekannya kepada sahabat-sahabat santri ataupun anak saya, bahkan kepada orang tua. Dan sungguh tidak diduga di balik keterbatasan mengamalkannya ternyata juga dirasakan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menemukannya sebuah
yakin jika metode ini terus-menerus dikembangkan akan memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Hi, I'm Niall McLaughlin. I'm a corporate trainer and a coach. I'm based in Singapore. I've been using energy psychology methods for about 8 years, so I've got quite a lot of experience using it on myself and also coaching clients. And I really like spiritual EFT. I think Faiz has done a remarkable job of doing something wonderful and probably the first process that really allows God to do most of the work. I like it. And I have to say, Oke, Bapak Ibu, teman-teman, tadi testimoni yang dari para ahli ya. Banyak sekali testimoni untuk kesehatan, ya bahkan yang terbaru kemarin yang ikut program coaching, ya itu alhamdulillah suaminya naik pangkat gitu kan dan sebagainya untuk masalah keberuntungan lah, ya banyak sekali untuk masalah finansial ya. Nah itu coachingnya itu kita mulai lagi di tanggal 7 Oktober ya. Besok atau program pendampingan selama 2 hari. Oke, sekarang saya ingin tanya ke Bapak Ibu, teman-teman. Nah ini ada testimoni ya. Alhamdulillah gara-gara saya ikut self solution dan coaching saya, hubungan saya dengan orang tua jadi membaik, alhamdulillah. Oke. Nah, untuk tappingnya ya. Tadi kan saya tanya ya. Ada gak yang saat ini lagi nggak nyaman? Nah, tapi rasa sakitnya ya, bukan nama penyakitnya ya. Jadi apa yang dirasakan? Misalnya kepala pusing, hidung tersumbat, sesak napas, kayak gitu ya. Kemudian skalanya berapa? Dari 0 sampai 10. Kalau 0 itu sembuh, kalau 10 itu sakit sekali, pusing sekali, sesak nafas sekali, atau hidung tersumbat sekali. Kalau 5 itu sedang ya. Begitupun mungkin ada lagi kurang nyaman di hati, entah sedih, marah, kecewa, khawatir ya. Kalau khawatir sekali berarti 10. Kalau sedang berarti 5 atau 6. Kalau 0 itu sembuh. Silahkan Bapak Ibu teman-teman ketik di kolom chatting ya. Ada gak pilihan keluhan fisik atau emosi. Pilih salah satu ya. Jangan borongan ya, karena nanti doanya nggak fokus doanya, jadi satu-satu ya. Jadi untuk malam hari ini saya hanya mencontohkan satu saja ya, cara terapinya. Nanti teman-teman Bapak Ibu bisa ikut di Self Total Solution atau di menghubungi tim education consultant untuk ikut program Self yang lain lah ya, yang paling untuk coachingnya. Silahkan Bapak Ibu teman-teman. Diketik di kolom chat, ada yang lagi kurang nyaman dari ujung kepala sampai ujung kaki. Boleh fisik, boleh emosi ya. Nah kalau fisik itu disebutkan rasa sakitnya ya, bukan nama penyakitnya. Misalnya stroke, enggak kayak gitu. Berarti rasanya apa? Misalnya tangan nggak bisa digerakkan dengan normal gitu. Bu Rahmawati, saya khawatir. Sama skalanya ya Bapak Ibu ya teman-teman. Skalanya 0 sampai 10. Kenapa saya tanya? Karena kan saya bukan dokter ya. Jadi kalau bakso sih kita cek gula darah, kontrol pakai angka. Karena kita nggak pakai angka, ya tadi 0 sampai 10. Kalau 0 itu sembuh, kalau 5 itu sedang sekali, kalau 10 itu pusing sekali, sakit sekali. Gitu. Angkanya berapa? Oke. Bu Rahmawati, khawatir ya, berarti nanti doanya ya Allah walaupun saat ini saya khawatir sekali, apa yang dikhawatirkan ya, skalanya berapa? Bangun tidur kepala sakit yang sekarang ya, yang sekarang lagi sakit ya, bukan yang minggu lalu, bukan yang kemarin, yang sekarang. Bangun tidur kepala sakit, oke, rating skalanya 5. Pak Albi, leher belakang sakit sudah seminggu, sekarang lagi sakit gak Pak? Skalanya berapa ya? Saya mengalami perut kembung, happy, Ibu happy. Ini skalanya berapa Bu? 0 sampai 10. Bu Arin, bagian punggung atas sakit banget kalau dinilai 8. Nah, kayak gini nih ya. Jadi semakin spesifik semakin bagus lokasinya. Karena kan misalnya tangan saya sakit, tangan mana? Kanan atau kiri? Terus bagian mana? Tangan kan luas ya. Jarinya kah? Ya, pergelangannya kah? Sikunya kah? Atau
sini gitu. Jadi semakin spesifik semakin bagus. Kenapa? Karena biar fokus di lokasi sakitnya. Kehapan skala 5 perut kembung, kepala pusing skala 8, baik, sakit gigi ya. Main spansin, oke. Paswanda sakit kepala, cenut-cenut khawatir. Skala 8, Boglorius, Samsuri sakit bagian pinggang, skala 9 ya. Oke, sip. Oke, baik teman-teman, saya sudah lihat beberapa yang ngisi di kolom chatting ya. Jadi dalam proses terapi SAFE itu ada 3 tahapannya. Apa saja? Yang pertama itu setup ya, kedua tune in, ketiga tapping. Anda ya dulu, kenapa nanti Bapak Ibu teman-teman pada saat praktek SAFE-nya itu matanya merem. Kenapa merem? Biar fokus ya. Biar fokus ya terapinya. Nah, pertama apa tadi? Setup itu doa ya. Doa, jadi kalau Anda boleh cek dari bahu, ya Anda tangan kanan nih, letakkan di bahu sebelah kiri, tarik 45 derajat. Tarik 45 derajat ke arah tengah sini. Nah, sepanjang 45 derajat itu Anda tekan-tekan 2 jari ya. Terus diputar-putar, cari titik yang kalau Anda tekan atau putar terasa sakit atau ngilu. Nah, kalau saya di sini nih sakitnya. Pak, kalau nggak ketemu gimana? Kalau nggak ketemu, pakai karate chop ya. Anda, ini kan karate nih ya. Nah, seperti ini diaduin tangan kanan atau dengan tangan kiri. Kalau saya di sini ketemu nih, sakitnya agak ngilu atau nyeri. Setiap orang titiknya beda-beda teman-teman ya. Makanya Anda cek sendiri. Kalau Anda pengen terapi lawan jenis ya, dia sendiri yang melakukan ya, jangan modus ya. Jadi harus sesama muhrim ya. Oke. Nah, setelah itu kita doa. Nah, doanya Anda perhatikan saya dulu ya. Nah, nanti Bapak Ibu pada saat saya bilang seperti ini ya, nanti ikutin doanya. Dan pada saat doa usahakan terdengar di telinga Anda ya. Jadi bukan dalam hati, bukan Anda diem dalam hati, bukan doa dalam hati, enggak, diucapkan minimal terdengar di telinga Anda gitu ya. Cukup jelas ya. Nah, nanti doanya ini sambil ditekan-tekan, diputar-putar, kita doa. Nah, doanya seperti ini. Pada saat saya bilang ya Allah ikutin. Walaupun saat ini saya rasakan keluhan saya ya Allah ya Tuhan, keluhan saya ya Allah. Nah, pada saat saya bilang keluhan saya ya Allah, saya di situ agak jeda sekitar 5 sampai 10 detik. Kenapa? Karena Anda kan masalahnya beda-beda tuh. Misalnya tadi pinggang saya terasa sakit ya Allah. Saya khawatir ya Allah dengan masa depan saya misalnya gitu. Anda lanjutkan doanya. Saya kasih waktu 5 sampai 15 detik. Cukup jelas ya. Misalnya tadi kan ada pusing kepala saya bagian kanan ya Allah. Jadi semakin spesifik semakin bagus. Pilih salah satu ya. Misalnya khawatir, saya marah ya Allah dengan si fulan gitu. Punya utang gak bayar-bayar gitu. Misalnya gitu ya. Pilih salah satu biar fokus doanya. Cukup jelas ya. Nah setelah itu kita lanjutkan doanya. Saya ikhlas ya Allah, ikutin lagi. Saya ridho menerimanya, dan saya pasrahkan kesembuhan saya. Itu kalau sakit fisik. Ya, kalau emosi berarti kedamaian hati saya. Ketenangan batin saya pasrah hanya padamu. 3 kali. Kenapa 3 kali? Ya karena kalau ya penelitiannya, contohnya kayak penelitian Dr. Aisyah Dahlan tuh, dia kan memandang terhadap alam bawah sadar kita, neuroscience-nya begitu. Ya Anda bisa belajar lah. Ya kenapa 3 kali? Kenapa kalau Muslim sholat tuh doanya 3 kali kan, ruku 3 kali, sujud 3 kali. Di antara 2 sujud 3 kali. Itu ternyata ada ilmiahnya. Gitu. Nah ini 3 kali juga doanya. Setelah itu letakkan yang masuk ke tahap kedua namanya tune in. Nah tune in itu letakkan tangan di paha ya, di paha, tangannya menghadap ke atas gini kayak kita lagi doa ya. Kemudian kita tune in. Apa itu tune in? Tune in itu digerakkan bagian tubuh yang sakit. Jika sakit kepala digerakkan pelan-pelan sampai terasa sakitnya. Kalau pinggang
coba digerakkan pinggangnya pelan-pelan sampai sakit gitu. Kalau perlu misalnya ada orang nggak bisa berdiri habis dari sujud misalnya gitu, coba sujud terus berdiri sampai sakit habis itu duduk lagi kayak gini gitu ya. Kalau tangan juga pelan-pelan digerakkan, kalau sakit sakit, nah kayak gitu. Pak, kalau emosi gimana? Nah kalau emosi, kalau psikis, dibayangkan kejadiannya yang membuat hati khawatir, bayangin orangnya misalnya anaknya bikin kesel, khawatir, bikin marah ya, atau khawatir masa depan, bayangin rasa khawatirnya. Habis itu ucapkan sekali saja, ikutin lagi kata-kata saya, ya Allah, saya ikhlas menerima keluhan saya ini, dan saya pasrahkan kesembuhan saya, kedamaian hati saya padamu satu kali saja. Cukup jelas? Bapak Ibu, teman-teman, cukup jelas? Itu tune in. Langkah 3, tapping. Tapping ini teman-teman lihat saya dulu ya. Titik pertama di atas kepala ya. Mohon maaf jika lagi darah tinggi, titik yang pertama boleh dilewatin ya. Jadi yang lagi darah tinggi ya. Nah, di tapping jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan, senyamannya ya. Terasa lah ya. Jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan. Nah, titik pertama, saya bilang misalnya tapping, titik pertama tapping. Anda tapping ya. Nah, di sini kita hanya ucapkan ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pindah titik kedua pangkal alis, boleh kanan, boleh kiri, senyaman Anda ya. Ya. Sambil ucapan ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Matanya merem nanti ya. Terus ketiga, di samping mata, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pindah bawah mata, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pindah bawah hidung, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pindah bawah bibir, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pindah di bawah leher, ya Allah, saya ikhlas. Di bawah leher ini tepatnya itu ada kelereng di sini ya. Nah, di sini tapi bukan di kelerengnya, tapi bukan di tulang selangka ini, tapi di bawahnya. Nah, ini seperti ini. Nah, berikutnya di bawah ketiak, bawah lengan sini, boleh seperti ini ya. Yang terakhir di bawah, kalau perempuan di bawah payudara, kalau laki-laki berarti di 2 jari di bawah puting laki-laki ya. Nah, setelah itu berarti total 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah itu tarik nafas, letakkan tangan di paha, kemudian teman-teman tarik nafas yang panjang. Nah, pada saat tarik nafas yang panjang seakan-akan menarik rasa sakitnya. Ya, tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut. Seakan-akan membuang beban sakitnya, khawatirnya, sakitnya, nyerinya, pusingnya dari mulut. Sambil ucapan rasa syukur, alhamdulillahirobbilalamin. Kalau yang non-muslim mungkin puji syukur ya Tuhan, kayak gitu. 3 kali. Tarik nafas lagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi. Cukup jelas, selesai. Gitu ya. Oke. Kira-kira jelas Bapak Ibu, teman-teman? Kita praktek sekarang, udah siap nih? Ya. Kalau udah jelas bisa ketik di kolom chat. Kalau ada yang mau ditanyain, silahkan. Mumpung kita belum mulai. Jelas? Penjelasan saya apakah jelas? Karena nanti Bapak Ibu, teman-teman prakteknya merem. Ya. Kenapa merem? Biar fokus doanya. Ya, biar khusyuk doanya. Ya, tadi doanya yang powerful, yang pertama itu khusyuk, fokus, ya. Kemudian yang kedua dengan ikhlas, ya, dengan tulus doanya. Yang ketiga dengan rasa cinta kita kepada Yang Maha Kuasa. Yang di bawah leher, di tulangnya bukan Mas, bukan di tulangnya. Jadi di bawah tulang selangkanya, ya. Jadi kelereng kan ada kelereng di sini ya. Nah, di bawahnya bukan di tulangnya. Awal doa, mohon maaf tadi keputus Bu Nita. Jadi awal doa tadi ya, Bapak Ibu ikutin saya aja nanti. Pada saat saya bilang ya Allah. Jangan dalam hati tapi diucapkan, ya, diucapkan kedengaran di telinga Anda. Ya Allah, walaupun saat ini saya rasakan keluhan saya ya Allah. Nah, nanti di situ saya jeda sekitar 1 sampai 15 detik. Bu Nita lanjutin doanya, apa keluhannya, yang tadi salah satu aja ya, jangan borongan doanya.
Misalnya kepala saya terasa sakit, lanjutin. Ya. Nah, habis itu nanti ikutin saya lagi. Bu Yuli, misal pegel sebelah kiri, apakah pengaruh tappingnya sebelah kiri? Enggak ada pengaruh, Bu Yuli. Ya. Boleh kiri, boleh kanan, terserah. Ya. Sip, udah jelas semua ya. Sekarang, Bapak Ibu siap, air putihnya udah siap ya. Pak, kok minum air putih? Biar nggak haus, karena saya haus juga ya. Yang kedua, dia nggak dehidrasi. Tapi izinkan Bapak Ibu, kali ini Anda minum air putihnya sesuai penelitian ya, yaitu didoakan. Ya, ada penelitian Mas Emoto kalau dengan rasa cinta dan syukur kristal airnya itu berubah ya. Ya, berubah memang nggak kelihatan secara kasat mata, tapi dia berubah. Ya, Anda doakan sesuai dengan niat Anda. Mungkin dengan niat semoga Allah berikan kesembuhan keluhan Anda malam hari ini. Silakan. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu. Kita mulai. Pejamkan mata Anda, duduk senyaman mungkin, serileks mungkin. Tidak usah pikirkan yang ada di sekitar Anda. Anda fokus, kita minta yang terbaik dari Yang Maha Kuasa untuk diri kita. Sekarang Anda set up, cari titik di sebelah kiri, Anda tarik dari bahu sebelah kiri, cari titik 45 derajat, Anda tekan-tekan, Anda putar-putar, cari titik yang agak ngilu atau nyeri kalau Anda tekan. Fokus, tetap fokus, dengan mata Anda, kita doa sekarang. Yang Muslim boleh ikutin saya, yang selainnya bisa menyesuaikan ya Bapak Ibu. Kita doa, kita fokus, khusyuk, kita minta yang terbaik sama Yang Maha Kuasa. Ikutin doanya. Yang Muslim boleh ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, walaupun saat ini saya rasakan ya Allah keluhan saya ya Allah. Silahkan Bapak Ibu lanjutkan doanya. Curhat ke Yang Maha Kuasa, keluhannya masing-masing, pilih salah satu. Boleh sakit fisik, boleh emosi, pilih salah satu. Kita lanjutkan doanya. Saya ikhlas ya Allah menerima keluhan saya ini ya Allah, rasa tidak nyaman ini ya Allah. Saya ridho ya Allah, dan saya pasrahkan ya Allah kesembuhan saya, kedamaian hati saya ya Allah, saya pasrah hanya padamu ya Allah. Kita ulang kembali, lebih fokus lagi, lebih khusyuk lagi doanya. Ya Allah, walaupun ya Allah saat ini saya rasakan rasa tidak nyaman saya ya Allah, silahkan Bapak Ibu curhat ke Allah apa keluhannya masing-masing. Kita lanjutkan doanya. Saya ikhlas ya Allah menerima keluhan saya ini ya Allah. Saya ridho ya Allah, dan saya pasrahkan ya Allah kesembuhan saya, kedamaian hati saya ya Allah, ketenangan batin saya pasrah hanya padamu ya Allah. Terakhir lebih khusyuk lagi, lebih fokus lagi doanya. Ya Allah, walaupun ya Allah saat ini saya rasakan tidak nyaman saya ya Allah, silakan Bapak Ibu curhat ke Allah apa keluhannya masing-masing. Kita lanjutkan doanya. Saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas menerima rasa tidak nyaman ini ya Allah. Saya ridho ya Allah, dan saya pasrahkan ya Allah kesembuhan saya, kedamaian hati saya ya Allah. Saya pasrah hanya padamu ya Allah. Sekarang letakkan tangan di paha. Sekarang Bapak Ibu teman-teman tune in gerakan bagian tubuh yang sakit pelan-pelan.
Jika emosi atau psikis, bayangkan orangnya membuat hati tidak nyaman, khawatir, marah, kesel, sedih. Bayangkan kejadiannya, bayangkan orangnya. Jika sakit fisik, digerakkan bagian tubuh yang sakit sampai terasa sakitnya. Sekarang Bapak Ibu ucapkan, ya Allah, ikutin. Saya ikhlas menerima rasa tidak nyaman ini, ya Allah. Saya ridho, ya Allah, dan saya pasrahkan kesembuhan saya. Kedamaian hati saya, solusi terbaik untuk masalah saya ini, saya pasrah hanya padamu, ya Allah. Tetap pikiran hatinya fokus ke rasa sakitnya. Sekarang di tapping di atas kepala, fokus di tapping, tetap dirasakan rasa sakitnya. Ucapkan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Pindah di pangkal alis, boleh kiri, boleh kanan, terserah. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, ya Allah. Saya pasrahkan, ya Allah, kesembuhan saya, kedamaian hati saya padamu, ya Allah. Pindah di samping mata, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, ya Allah. Pindah di bawah mata, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, ya Allah. Pasrahkan kesembuhan saya padamu, ya Allah. Pindah bawah hidung, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, ya Allah. Pindah di bawah bibir, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Pindah di bawah leher, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, ya Allah. Saya pasrahkan, ya Allah, kesembuhan saya, kedamaian hati saya padamu, ya Allah. Pindah di bawah ketiak, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Terakhir di bawah payudara, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, ya Allah. Saya pasrahkan, ya Allah, kesembuhan saya, kedamaian hati saya padamu, ya Allah. Letakkan tangan di paha masing-masing. Sekarang teman-teman tarik nafas yang panjang sambil menarik rasa sakitnya, keluhannya masing-masing. Tarik nafas yang panjang dari hidung, buang dari mulut, hembuskan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih ada keluhannya, tarik nafas yang panjang, hembus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tarik nafas lagi yang panjang, buang keluhannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, ya Allah. Selesai. Boleh minum lagi. Alhamdulillah. Gimana teman-teman sekarang rasanya? Bapak Ibu, sekarang gimana rasanya? Keluhannya tadi yang sakit pinggang ya, yang itu tadi apa? Pusing, khawatir, cemas, gimana sekarang? Tadi berapa, sekarang jadi berapa? Boleh ketik di kolom chatting. Atau ada yang ingin tanyakan, silahkan, nggak apa-apa yang mau bertanya. Oke, gimana Bapak Ibu, teman-teman rasanya sekarang? Sudah sama apa udah mendingan? Oke. Bu Glorious, terasa lebih segar. Kasih Bu testimoninya. Yang lain gimana? Bapak Ibu, teman-teman. Sekarang gimana rasanya tadi yang sakit punggung gimana, yang Pak Herman, alhamdulillah plong jadi 0, alhamdulillah. Pak Herman ya. Alhamdulillah lega hati. Pak Sugianto alhamdulillah turun jadi 5, alhamdulillah. Bu Aprina alhamdulillah lega hati. Bu Titi alhamdulillah skala 1. Perut kembung alhamdulillah skalanya turun jadi 2. Bu Happy. Jadi berapa ya Bu Happy ya? Skala sebelumnya berapa ya? Pak. Iya. Oh tadi skalanya 5 ya. Alhamdulillah jadi 2 ya. Alhamdulillah. Pak Hatman masih. Nah nanti dicoba lagi Pak Hatman ya. Lebih tenang, pusing dari 5 jadi 7 jadi 5, alhamdulillah.
Lebih lega. Bu Eka jadi 7, alhamdulillah lebih enak. Pak Roni, alhamdulillah Bapak Ibu teman-teman ya. Rata-rata kalau kita lihat turun ya. Alhamdulillah itu baru icip-icip Bapak Ibu teman-teman. Jadi itu baru yang versi singkat ya. Sebenarnya ada yang versi lebih lengkap, ada 18 titik. Tapi itu tidak dijelaskan di sini. Bapak Ibu bisa lihat di member area ya, member area, atau Bapak Ibu bisa ikut Save Total Solution itu di tanggal 23-24 yang online ya, 23-24 Oktober dan 30-31 Oktober, sama offline-nya itu di Jakarta. Jadi Bapak Ibu bisa riset ya, yang sudah ikut online boleh riset ya di offline di Hotel Sofian Tebet. Bu Sukma, alhamdulillah plong. Oke, ada pertanyaan nih. Pak Rizal, seberapa sering kita lakukan tapping Mas Rian? Senyamannya Pak Rizal. Ya, jadi nggak ada aturan. Kalau obat kan ada aturan ya 3 kali sehari, 2 kali sehari. Kalau ini enggak ya, bebas ya, senyamannya ya. Tapi ada waktu efektif pada saat terapinya. Kapan itu? Pada saat terasa sakitnya ya. Kenapa? Karena kalau lagi sakit kan kita pada saat tune in emang lagi sakit, bener gak? Terasa banget tuh misalnya pinggangnya emang lagi sakit, emang lagi sakit gitu ya. Tapi kalau lagi nggak sakit kan kayak misalnya tadi misalkan ada orang kaki terasa kram-kram kalau pas bangun tidur. Nah karena sekarang lagi nggak tidur kan berarti nggak sakit kan. Pada saat terasa sakit itu waktu efektif kayak gitu. Tapi seberapa sering? Senyamannya Pak ya, senyamannya. Bu Jessica lebih pasrah, lebih kelas K3. Kasih Bu Nanik. Kalau untuk terapi balita bagaimana Pak? Nah kalau untuk terapi balita ini yang diterapi, nah uniknya Chef ini Bapak Ibu teman-teman, yang diterapi bukan bayinya. Yang diterapi tetap itu diterapi ya. Tapi tappingnya itu jangan terlalu keras ya. Kalau bayi malah digini aja nih, pelan-pelan. Gini aja disentuh-sentuh gini. Bahkan nggak disentuh pun di sini ada energi Bapak Ibu teman-teman. Di training dijelaskan ya. Nah, itu ternyata kerasa juga di sini gitu. Nah, tapi yang paling penting kalau untuk masalah anak, Bu, termasuk balita yang diterapi orang tuanya dulu gitu. Nah, orang tuanya dulu. Kenapa? Karena ya tadi ya, pada saat orang tuanya itu berdamai dengan apa yang dikeluhan balita, itu insya Allah cepat sembuh ya. Ya, insya Allah cepat sembuh. Ya kalau saya kenapa anak saya autis kan umur 3 tahun lebih ya. Itu yang diterapi bukan anaknya malah bapaknya sama ibunya gitu ya. Saya punya rasa khawatir ya, khawatir nanti anak kok gede gimana gitu kan. Kalau istri saya sedih, rasa sedih. Dipikirin, terus juga rasa marah juga dengan tetangga, sering dibanding-bandingin sama anak saya gitu kan. Ya itu dulu didamaikan. Ya pada saat itu udah berdamai ya. Ya anak pakai teknik loving kindness therapy itu cepet banget ya. Kalau misalnya panas itu dengan teknik loving kindness therapy, cinta dan kebaikan hati itu cepet banget turunnya. Nah itu dijelaskan di Save Total Solution Bapak Ibu, karena itu agak panjang penjelasannya. Itu bisa menghubungi ya, itu ya tim edukasi Save ya. Di situ ada nomor Mbak Lia, Mas Sadik, Mas Mirza, Mas Umar, Mas Anwar ya. Nah itu bisa di Save Total Solution. Pak Albi, Zeron, Pak bagaimana menerapkan ke anak kita yang autis? Tadi sudah saya jelasin ya Pak. Jadi untuk autis ini termasuk penyakit kronis, Bapak Ibu teman-teman itu penjelasan detailnya di Save Total Solution ya. Karena memang agak panjang gitu. Karena itu terkait dengan kita, ya, pasangan kita, ya, anak kita, pokoknya itulah. Nah, dan kronis itu kan nggak berproses. Kenapa dia jadi kronis? Gitu kayak stroke itu kan berproses ya. Karena itu perasaan-perasaan emosi psikis. Makanya kita buang sampah-sampah emosinya. Ya di akar-akar masalahnya, karena secara kasat mata untuk penyakit kronis misalnya diabetes ya, pankreasnya kan yang bermasalah ya, nggak bisa menghasilkan hormon insulin yang untuk menetralkan kadar gula dalam darah.
Nah itu ternyata ada pengaruh ke psikisnya, rasa sedih biasanya, ya, atau ya tadi apa namanya power syndrome misalnya gitu. Nah itu harus diterapi juga. Pak Suhanda masih tetap sakitnya, skala 8 Pak Rian. Oke Pak Suhanda, nanti Bapak kalau Bapak udah ikut safe movement nanti bisa tanya di situ, nanti kita jawab ya. Nah, tapi biasanya kalau masih sakit Pak, itu Bapak coba terapi masalah emosinya ya untuk sakit fisiknya itu. Ya. Nanti Bapak bisa coba lagi titik akupunturnya meridiannya masih sama, bedanya di doa. Pak Muko Handoko, kalau titik sakitnya berpindah-pindah gimana Pak? Ya. Nah kalau titik sakitnya berpindah-pindah itu biasanya itu ada masalah akar emosinya sebenarnya gitu. Ya biasanya memang pindah-pindah. Ada beberapa yang sakit pindah misalnya pinggang tadi tengah sekarang pinggir. Nah atau pusing tadinya di depan di belakang atau di samping. Nah itu biasanya dari akar masalahnya di emosi, ya di psikis. Kayak gitu Pak. Nanti coba di tapping psikisnya. Bu Happy, anak saya kembar yang autis Pak. Mereka obsesif, panik, agresif. Bagaimana cara menterapinya? Nah tadi ya Bu Happy, untuk anak itu memang yang autis ini ya spesial. Kenapa? Karena dia hadir di orang tua yang spesial juga gitu ya. Dan saya yakin Ibu bisa ya. Saran saya Ibu kalau untuk ini bisa di Save Total Solution ya Bu, karena memang agak panjang penjelasannya karena terkait dengan orang tuanya gitu. Nah itu harus didamaikan dulu perasaan orang tuanya. Kalau tadi kan saya dengan anak yang autis ini saya khawatir, didamaikan perasaan khawatir saya, istri saya sedih, marah, didamaikan dulu. Anaknya juga diterapi dengan loving kindness terapi, dengan cinta dan kebaikan hati. Nah itu ada berbagai macam teknik terapi di Save Total Solution Bu. Nah nanti Ibu bisa tanya-tanya deh ya, tanya-tanya oleh tim edukasi konsultan kami dari Logos Village untuk cara-caranya. Bu Puji, alhamdulillah lebih baik, tinggal satu Pak, alhamdulillah Bu Puji ya. Pak Herman, tentang Save Total Solution mau saya nyesel baru belakangan tahunya. Oh iya, benar-benar Pak Herman ya. Pak Herman ini agak dipaksa untuk ikut Save Total Solution ya. Karena memang saya pun dipaksa Bapak Ibu ya. Saya ikut tahun 2012 itu lebih mahal dibandingin sekarang, padahal udah ganti presiden berapa kali ya. Nah, udah 2012, 2021 berarti 9 tahun kurang lebih ya. Nah, saya ikut bulan Oktober. Pas nih bulan Oktober nih. Ya Oktober 2012 saya ikut. Waktu itu biayanya ya buat saya sih mahal ya. Tapi namanya buat anak. Ya kalau kata Pak Faiz gini, untuk masalah-masalah anak teman-teman, Bapak Ibu, itu mau diselesaikan sekarang atau nanti tergantung orang tuanya. Tapi kalau ditunda-tunda, itu masalah anak biasanya tambah kecil atau tambah gede Bapak Ibu? Tambah gede gitu. Nah, akhirnya saya waktu itu bismillah saya walaupun istri, kalau untuk masalah anak tuh idealnya ikutnya berdua suami istri. Kenapa? Biar satu visi, satu pemahaman kayak gitu. Akhirnya istri saya ngutang ke kakaknya, ke kakak ipar saya bayar karena biaya training waktu itu 3.750.000 sendiri ya, berarti berdua kan 7,5 juta. Kalau sekarang murah teman-teman Bapak Ibu, yang online itu cuma 2,9, 2.950. Kalau yang offline lebih murah juga, cuma 3,5. Dan Bapak Ibu boleh mengulang di kota manapun ya. Atau yang offline pengen ngulang di online boleh. Online ngulang di offline boleh. Kalau dulu saya ya 7,5, tapi namanya buat anak bismillah saya belajar. Dan alhamdulillah, benar kata Pak Herman. Nyesel Pak, nyesel saya. Kenapa? Harusnya saya ikutnya bulan September ya. Tapi saya ikutnya di Oktober waktu itu. Nyesel ya. Kenapa baru sekarang gitu ya. Kenapa? Karena saya udah berobat kemana-mana Bapak Ibu. Saya yakin Bu Happy mungkin udah ikhtiar kemana-mana ya. Saya pun sama udah ikhtiar ke rumah sakit macam-macam, Hermina, Mitra, Tumbuh Kembang dan macam-macam lah yang mahal-mahal. Karena memang saya waktu itu di cover sama Astra ya.
Tapi yang nggak di cover itu saya ngundang psikolog ke rumah. Nah, ngundang psikolog ke rumah ini bayarnya waktu itu lumayan teman-teman. 5 jutaan, 5 juta kurang lebih lah. Hari gitu bayar sendiri gitu kan. Itu hampir menghabiskan 50% gaji saya gitu. Tapi udah buat anak bismillah. Ya. Tapi hasilnya kurang signifikan. Bahkan kalau hasil evaluasi psikolognya, wah anak bapak ini harus sekolah berkebutuhan khusus. Udah sempat didaftarin bapak ibu. Saya bilang, alhamdulillah saya ketemu chef ini bapak ibu teman-teman ya. Saya belajar ini dengan serius ya. Saya praktekkan buat diri saya. Alhamdulillah anak saya sembuh. Bahkan sekarang dia udah baru masuk SMP, udah alhamdulillah hafalan Qur'annya bagus. Udah 5 juz, bahkan anak saya yang pertama udah hafiz 30 juz. Buat saya akhirnya murah banget gitu ya. Murah banget Bapak Ibu. Bahkan saya bilang Pak Faiz, Pak saya bayar 10 kayak pun saya bayar. Kenapa? Karena bukan hanya kesembuhan yang saya dapatkan Bapak Ibu teman-teman. Saya umroh ke Tanah Suci 2 kali gratis, ada yang ngebayarin gitu ya. Juga saya dapat mobil, saya dapat rumah, macam-macam lah. Secara finansial ya, secara uang ya. Selain itu juga hubungan keluarga semakin harmonis ya. Karena saya beda suku, saya Jawa, isi Bone, Makassar ya. Tapi alhamdulillah makin harmonis alhamdulillah. Padahal usia nikah saya udah 17 tahun ya, lebih ya alhamdulillah. Nah, itu di save Bapak Ibu teman-teman, bukan hanya bahas healing saja tapi bahas bagaimana membentuk strong and happy family, keluarga yang kuat dan bahagia. Oke, Pak Herman, nyesel Pak Herman ya, baru ikut belakangan alhamdulillah. Enggak apa Pak, nyesel belakangan dibandingin enggak ikut sama sekali Pak. Alhamdulillah. Bu Esti, anak saya kalau naik kendaraan pasti mabuk, pusing, mual, muntah, keringat dingin. Bagaimana terapinya Pak? Anak saya umur 18 tahun. Tadi Bu, titiknya sama kayak tadi ya, titik tappingnya. Tapi ada yang versi, tadi saya hanya singkat ya, karena yang lengkap itu ada di member area, nanti bisa diulang-ulang. Nah, nanti bisa hubungin masuk member area kayak gimana, bisa hubungin tim edukasi konsultan ya. Nah, caranya Bu, sama seperti tadi, doanya ya. Doanya ya Allah, walaupun saat ini kalau saya naik kendaraan terasa mabuk, pusing, mual, tapi saya ikhlas menerima rasa tidak nyaman ini dan saya pasrahkan kesembuhan saya padamu. Kayak gitu Bu. Di situ di tapping ya. Tapping. Nah, tapi untuk anak Bapak Ibu, saya sekali lagi Bu Esti, bukan hanya anaknya yang diterapi, tapi orang tua juga diterapi. Nah, itu uniknya ya di save itu. Kenapa? Karena dengan kondisi anak itu pasti ibu nggak nyaman ya. Mungkin kesel kali. Apalagi kalau mobilnya lagi udah dicuci, udah dibersihin gitu ya, muntah dan sebagainya, pasti kan kesel atau kasihan. Aduh, kasihan sekali anak saya kayak gitu. Nah, itu di tapping dulu, Bu. Ya. Terapi dulu itu cara terapinya ya. Saran saya Ibu bisa tanya ke tim edukasi konsultan ya, ada nomor-nomor teleponnya, bagaimana caranya. Pak Hatman, Pak Rian, berapa biaya riset di Hotel Sofian berdua istri? Nah, nanti hubungin itu ya Pak, tim edukasi konsultan ya. Itu biaya hotelnya cuma ganti makan aja kalau untuk alumni. Jadi nggak perlu. Nah, enaknya di save itu teman-teman. Jadi Anda, Bapak Ibu boleh ngulang kapanpun gitu. Kalau online itu tiap bulan ngadain. Offline pun karena ini baru selesai ya bukan selesai PPKM ya, insya Allah normal lagi. Ya alhamdulillah udah agak longgar, kita ngadain lagi di Jakarta. Ya. Nanti ada lagi di Bojonegoro insya Allah teman-teman tanggal 19-20 November. Untuk daerah Jawa Timur sekitarnya bisa ke Bojonegoro di Hotel Aston ya. Nanti bisa hubungi tim edukasi konsultan ya, Pak Hatman. Berdua sama istri berapa ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah Bu Puji udah turun skalanya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Oke, makasih ya. Ya, sama-sama Pak Hatman.
Mudah-mudahan jauh lebih sehat ya, lebih bahagia, lebih beruntung insya Allah. Baik Bapak Ibu, ini nggak ada yang bertanya lagi kira-kira tentang teknik terapinya atau manfaatnya? Nggak ada ya? Nanti Bapak Ibu bisa coba lagi ya, nanti coba lagi mau tidur misalnya coba lagi kayak gitu. Boleh ya. Karena gini bukan kayak minum obat harus sehari 3 kali, enggak, senyaman Anda ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua. Oh, ini ada yang nanya nih, Bu Happy, jika suami istri tidak bersamaan ikutnya bagaimana? Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. Minimal salah satunya dulu. Ya biasanya kalau untuk ini bisa ibunya dulu Bu, atau suaminya dulu, boleh, silahkan. Bu Tuti Damayanti, kalau sakit psikis nentuin skalanya gimana? Kira-kira aja Bu ya. Jadi skalanya itu kalau emosi itu misalnya itu ganggu banget pikiran kita. Misalnya sedih. Ya ada yang sedih banget sampai kepikiran, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Berarti itu 10 tuh. Ya tapi kalau sedih cuma nangis sebentar habis itu udah ya sedang lah gitu kan. Kayak gitu Bu. Ya kalau psikis kira-kira aja ya skalanya. Ya. Jadi kira-kira, memang kira-kira karena nggak ada alat ukurnya di situ. Beda kalau fisik biasanya kita cek tensinya, angkanya berapa, gula darahnya berapa, kolesterolnya berapa, asam uratnya berapa. Ya biasanya kita kalau bakti sosial kelihatan tuh sebelum dan sesudahnya. Pak Endang Ruhyat, kaki saya masih sakit skala 7. Oke, Pak Endang. Nanti boleh dicoba lagi Pak Endang ya. Dicoba lagi, tadi titiknya sama, tapi nanti Bapak coba ke masalah emosinya. Dengan sakit itu, apa yang Bapak rasakan secara emosi? Mungkin kesel atau bosen ya dengan sakitnya dan sebagainya. Oke. Saran saya Bapak Ibu teman-teman punya buku namanya buku doa kalimat setup. Ini bukunya kecil, tapi manfaatnya banyak sekali. Di sini ada masalah-masalah fisik ya, ada ambien, asam urat, macam-macam ya. Ada mimisan, obesitas, nyeri haid, kulit memar ya. Juga untuk masalah emosi, malu, marah, sedih, dendam, iri hati di sini ya. Atau masalah-masalah anak, nanti kecanduan game di sini pun ada di sini. Masalah-masalah anak nggak suka makan sayur ya. Kecanduan macam-macam di sini ada. Saran saya Bapak Ibu bisa memiliki buku ini, tinggal hubungin tadi ya edukasi konsultan kami. Nanti langsung dikirim ke alamat Bapak Ibu semua. Pak Hatman, apakah kalau ngobatin anak kecanduan game, anaknya disuruh berdoa dulu, baru di tapping? Ya. Nah, untuk anak Pak, Bapak orang tua dulu ya yang di tapping. Ya, jadi kecanduan game ini apa yang Bapak rasakan, Ibu rasakan? Mungkin kesel gitu ya. Mungkin marah ya. Nah, apa cemas nanti masa depan gimana, nah itu dulu di tapping. Nah untuk kecanduan gamenya ya, kalau di sini kan ada nih kecanduan gamenya, di sini ada kecanduan di sini ya. Kalau kecanduan save, wah Pak Herman kecanduan save, alhamdulillah Pak malah bagus Pak ya. Nah di sini ada nih doanya, contohnya ya. Ya Allah ya Tuhan, walaupun saya merasa ingin sekali main game misalnya, saya ikhlas menerima keinginan saya ini, saya pasrahkan kepadamu, hilangnya berkurangannya keinginan saya, kayak gitu Pak teman ya. Nah yang paling penting adalah orang tuanya dulu berdamai dengan kondisi anak. Cukup jelas Pak Hatman? Ini harga bukunya murah, ini cuma 75.000. Nanti Bapak Ibu bisa tanya ke edukasi konsultan ya untuk bukunya. Pak boleh kirim nomor handphone. Oh, nomor handphonenya tadi silakan teman-teman ini edukasi konsultan, nomor teleponnya saya nggak hafal. Ini saya copy aja ya. Saya copy di sini. Nah itu ya Bu ya, Bapak Ibu. Nomor teleponnya ya, ada Mbak Lia, Mas Sadik, Mas Mirza, Mas Umar, silakan. Ada Mas Anwar ya.
boleh hubungin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf udah 1,5 jam lebih. Mohon maaf atas ada kata-kata saya yang tidak nyaman. Ya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Terakhir saya ingin mengajak Bapak Ibu bisa hadir ya. Besok gratis ya. Besok gratis dengan Pak Faiz langsung. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tanya linknya ya, link besok webinar gratis dengan Pak Ahmad Faiz Zainuddin tentang terapi SEF, sama juga nanti ada sesuatu yang baru dari beliau. Nanti Bapak Ibu bisa tanya, minta link buat webinar besok malam gratis ya, dan bisa buat umum atau siapapun yang Bapak Ibu ingin undang, silahkan, sebanyak-banyaknya silahkan. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa Bapak Ibu di Logos Lucky Life Coaching. Kalau pengen ikut tanggal 7 Oktober atau Self Total Solution 23, 24, 30, 31 Oktober untuk online. Untuk offline di Hotel Sofian Tebet, Jakarta tanggal 30, 31 Oktober. Saya undur diri. Semoga Bapak Ibu di hari ini dan seterusnya semakin jadi sekeluarga, semakin sehat, semakin bahagia, semakin menjadi pribadi yang beruntung dan bermanfaat untuk banyak orang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Tetap jaga protokol kesehatan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.